Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Masya Allah, ternyata begini jeritan mayat ketika sedang dimandikan. Hanya makhluk inilah yang tak mendengarnya. Selama ini mungkin kebanyakan orang berpendapat bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal mayat tersebut juga menjerit ketika sedang dimandikan. Diceritakan Aisyah ketika ia tengah menunggu suaminya Rasulullah kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut Nabi. "Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin." Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepadanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggal dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka Aisyah menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah. Setelah sadar terkena tetesan air mata Aisyah, Rasulullah pun kemudian bangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. "Tahukah Anda kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayat?" kata Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayat dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan berada di belakang serta menangisinya." Ucap Nabi, "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi jalan yang lebih pedih dari itu," sahut Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikuburkan di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat mungkar dan nakir dalam kuburnya." Ujar Aisyah. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban istrinya. Nabi lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datang tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaian kemudian memandikan. Saat itu, ruh akan menjerit kuat di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan perlahan-lahan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa, malaikat maut." Begitu kata Rasulullah. Rasulullah meriwayatkan bahwa mayat tidak boleh dimandikan menggunakan air panas dan air dingin, sebab jasad seseorang seperti terbakar saat nyawanya dicabut malaikat maut. Bahkan ketika dimandikan, roh berkata kepada tukang memandikan jenazah, "Jangan memegang jenazah terlalu kuat, sebab masih terluka akibat keluarnya nyawa." Nah, itulah penjelasan jeritan mayat ketika sedang dimandikan. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.